Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah Nana Ustad, kita bertemu lagi di pelajaran TIK. Eh, Insya Allah kita akan bertemu sekali dalam 1 bulan. Nah, setiap kita bertemu itu eh, kita akan belajar lebih kurang selama 90 menit. Nah, selama 90 menit itu Ustaz berharap antum bisa mengikuti dengan baik. Nah, materi kita pada kelas 8 semester 1 ini melanjutkan pertemuan yang ketika antum ke sekolah, kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Salah satu produk Microsoft Office mungkin yang kelas mungkin yang SD-nya di SD yang ada pelajaran informatika atau TIK-nya antum pernah mendapatkan materi ini. Tapi ada juga anak-anak Ustadz yang mungkin di SD negerinya tidak ada pelajaran TIK atau informatika. Maka Ustadz akan seragamkan materi kita dan Ustadz berharap antum bisa mengikutinya dengan baik, bisa memahamkannya dengan baik. Baik anak Ustadz, kita mulai pelajaran ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan layar antum, simak baik-baik penjelasan dari Ustadz. Baik anak Ustadz, Ustadz akan jelaskan tentang aplikasi pengolah angka sekilas, ya. Jadi aplikasi pengolah angka itu alat bantu yang ada di komputer. Sekarang sudah merambah ke handphone, smartphone. Jadi dulu tidak ada aplikasi pengolah angka di smartphone. Sekarang sudah bisa antum gunakan di smartphone. Nah, jadi aplikasi pengolah angka ini adalah alat bantu dalam bentuk perangkat lunak, digunakan untuk memudahkan kita dalam mengolah tabel, operasi fungsi. Nah, ini rumus-rumus biasanya yang sering kita menggunakan, yang pernah menggunakannya. Fungsinya ada aritmatika, statistik, logika, dan lain-lain yang berhubungan dengan angka. Karena dia pengolah angka, maka kita semuanya berhubungan dengan angka. Nah, aplikasi pengolah angka ini sebenarnya banyak. Ada OpenOffice ORG itu dulu, ada Couch, dan yang paling sering digunakan Microsoft Excel. Nah, perlu anak-anak Ustadz ketahuin, Microsoft Excel yang di sini Ustadz akan sampaikan adalah yang 2007. Nah, tapi di laptop Ustadz itu Microsoft Excel-nya 2019. Nah, gimana Ustadz beda? Perbedaannya tidak jauh. Nah, makanya Ustadz bedakan ini supaya nanti antum bisa lihat perbedaannya di mana. Ya. Dan insya Allah kalau antum bisa menggunakan satu saja versinya, yang 2007 atau 2016 atau insya Allah antum bisa menggunakan yang lainnya. Nah, Ustadz, kita akan melihat tampilan awal dari Microsoft Excel, ya. Kemudian kita akan coba merancang tabelnya, tabel sederhana, ya. Pada pertemuan hari ini kita akan coba merancang tabel, ya. Materinya ada 4 hari ini. Pertama, materi itu adalah word art, border, wrap text, dan mark and center. Ada 4. Kita akan coba nanti, saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tampilan awalnya. Nanti ada penjelasannya. Nanti materi ini Ustaz akan bagikan di deskripsi di deskripsi video ini, link YouTube-nya. Antum bisa download di situ. Nah, di sini beberapa definisi perangkat Microsoft Excel, ya. Perangkat lunak pengolah angka yang memiliki fasilitas sangat lengkap dan mudah sekali digunakan. Jadi Ustadz berharap setelah kita belajar ini kita bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya untuk hal-hal keperluan kita sehari-hari, seperti kita membuat jadwal, membuat mutabah ibadah kita sendiri, ya. Dengan tabel tampilannya menarik dan bisa masuk ke handphone kita. Jadi kita bisa update mutabah saya hari ini seperti ini dan lain sebagainya.
Nah, kemudian di Microsoft Excel ada tab-tab lembar kerja sheet. Nah, yang mana itu sheet? Ada sheet itu ini, sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu lembar kerja ya. Kemudian nah di Excel ada kolom, ada baris. Nah, yang mana kolom, yang mana baris, kita lihat. Terdiri dari kolom diwakili huruf A, berarti kolom adalah kotak-kotak yang ke bawah ini namanya kolom. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ada juga baris, baris diwakili dengan angka. Nah, ada baris 1, baris 2, baris 3. Jadi kalau disebut kolom itu kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kalau baris itu baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian sel. Nah, ini Ustadz kasih tahu beda sel dengan range. Jadi dalam Microsoft Excel ada itu namanya sel, ada itu namanya range. Jadi sel itu mewakili satu kotak yang ada di Microsoft Excel. Jadi kalau Ustadz klik ini, berarti namanya adalah sel L12 ya, L12. Nah, kalau Ustadz klik ini maka dia sel 6 selnya. Tapi kalau Ustadz blok seperti ini ya, caranya blok gimana? Tahan saja, klik kiri, tahan sampai ke sini. Nah, itu namanya rank. Rank berapa? Ini berarti rank I12 sampai N17. Jadi rank I12 ini I, kolomnya di I, barisnya di 12, berarti I12 sampai kolomnya di N, barisnya di 17, berarti I12 sampai N17 itu rank yang Ustadz blok seperti ini. Nah, jadi kalau ini kolom ini, tabel ini ranknya dari B6 sampai G11. Nah, Ustadz. Oke, kita lanjut ke interface-nya. Nah, ini interface dari Microsoft Excel. Ustadz sedikit. Di sini antum bisa pahami, di sini ada quick access. Yang paling penting yang kita pahami adalah yang bagian dari ribbon ini. Ya, ada icon-icon. Yang ini yang biasa kita jumpai ya. Yang bisa kita jumpai, yang sudah pernah belajar saya yakin udah paham sekali. Ini ada home, insert, ini office button untuk tempat kita menyimpan file new dan lain sebagainya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat file baru dan kita akan mencoba membuat langsung saja kita akan coba langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel ini. Nah, sekarang untuk memulai baru kita pilih file. Nah, kalau di 2007 kita klik ini, sama saja office button. Kalau di 2019 dan 2000 di atasnya, di atas 2007 ada tombol button, adanya file. Nah, hampir sama saja ya, new, open, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba klik ini, pilih saja yang blank ya. Nah, ini dia ya, kita akan coba buat seperti ini. Pertama saya akan bahas tentang word art. Ini tulisan ini tidak kita ketik ya. Kalau kita mau ketikkan kita klik sel, kita ketik, bukan seperti itu. Jadi kalau word art ini kita buat di insert. Nah, di sini ada menu ya, ada insert, kemudian kita pilih text, ada word art. Nah, pokoknya cari di insert. Kalau 2007 ada word art ya. Kalau tidak ada, antum bisa komen di YouTube. Nah, kita pilih word art, kita pilih yang jenisnya misalkan yang kuning. Nah, tinggal kita klik, kita ketik misalkan rencana. Nah, ini di sini tadi ya, insert text word art, kita pilih yang ini misalkan rencana. Oke, besaran Ustaz. Nah, ini tidak bisa kita kecilin seperti ini. Cara mengecilkannya, merubah hurufnya ya, kita pilih home, kita blok dulu, blok ya. Cara ngeblok, klik kiri ditahan, di blok, kemudian pilih ukurannya 24, maka dia mengecil. Nah, seperti itu. Kalau mau mengganti warnanya bisa di format. Oke ya, begitu caranya.
Dan ini bisa antum atur warnanya, kemudian jenisnya, efeknya, dan sebagainya di format. Caranya antum klik dulu, udah antum klik tulisannya, maka dia tidak akan muncul formatnya ya. Oke, nah bisa kita lanjut. Tadi word art, sekarang border. Nah border adalah fungsi untuk memberikan garis pinggir pada sel. Contoh, Ustadz akan memblok ya, sahabat. Caranya ada dua. Cara yang pertama, kita blok dulu rank yang kita inginkan, misalkan dari I2 sampai I3. Nah, kita mau membuat garis-garis pada sel rank ini. Nah, cara pertamanya kita pilih di sini di home ada border, kita pilih yang mana kita mau. Oh, misalkan all border, maka terbentuklah dia. Oh, garisnya seperti ini. Nah, set back ya, undo supaya hilang, supaya kembali ke awal. Nah, kita pilih dulu line-nya. Ini masih yang ini. Nah, kita pilih line yang ini. Nah, begitu. Baru kita klik all border. Nah, jadi dia garisnya garis tidak putus-putus. Terus mau menghilangkannya. Oh, ini kan banyak jenisnya. No border berarti dia hilang. Kemudian kalau apa namanya? Outside border berarti yang di luar saja. Nah, yang di dalam. Baik, nah Ustaz, kemudian untuk cara yang kedua, antum tidak harus memblok ya. Antum pilih saja garis yang mana antum mau, atau line yang color yang mana yang antum inginkan. Antum bisa klik, misalkan antum mau yang ini. Nah, antum tanpa di blok, antum saja ada icon pensil, antum bisa langsung membuatnya. Nah, di sini antum. Nah, itu memang sedikit lebih ribet daripada cara yang pertama ya. Mau menghapus, di sini ada eraser, antum bisa hapus, tahan ini ya, ini bisa tahan cara menghapusnya. Nah, bisa juga dengan cara ini tadi, bisa blok, kembalikan dulu di no border. Ini bisa blok, antum tidak mau misalkan garis border bawahnya, pilih saja yang ini, yang mana ya, tanpa border bawah, coba yang ganti dulu. Nah, itu border ya. Sekarang kita masuk ke wrap text. Nah, setelah kita buat contoh, ini usah dulu border, usah coba buat yang ini, yang lain sudah, dan ini kita pilih border ketebalan style. Oke. Nah, ini antum bisa langsung ketik di sini nomor. Kalau antum mau ditengahin teksnya, bisa antum taruh di sini. Ini juga. Ini kalau misalkan ininya besar, antum bisa pilih middle align ya. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, kemudian antum bisa klik. Nah, sekarang harga satuan. Ustaz coba mengetik harga satuan. Nah, bagaimana supaya harga satuan ini satuannya ke bawah? Kalau kita geser kolom ke sini, dia tidak mau ke bawah. Kita balik kembali lagi supaya dia satuannya ke bawah. Itu namanya wrap text. Kita klik, kita kasih di sini di home, di menu home ya, ada wrap text. Kita klik, maka dia ke bawah. Nah, tapi kalau dia panjang kolomnya, dia tetap tidak mau ke bawah. Syaratnya kolomnya harus diperkecil, kemudian pilih wrap text. Nah, baru kita tengahin, kemudian kita ini tinggal dikasih tempat atau apa, dipercantik dan sebagainya. Ini bisa antum besar kecilin ya. Taruh kursornya di sini sampai muncul icon seperti ini, tanda tambah tanda panah itu, baru kecilin. Itu seterusnya. Nah, itu
wrap text. Nah, yang terakhir merge center ya, merge center. Nah, merge center ini fungsinya, ini tadi fungsinya untuk memberi jarak, memberi apa namanya, untuk menurunkan dan teks di sel yang sama. Nah, kalau merge and center itu fungsinya untuk menggabungkan, untuk menggabungkan dua sel atau lebih menjadi satu. Contohnya gimana? Ini seperti ini. Subtotal. Nah, ini kan terdiri dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom B, C, D, E, F jadi satu. Nah, misalkan ini ada satu kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Pusat akan jadi satu. Di sini dia di home, di merge and center. Jadi dia satu. Bisa juga sebanyak ini antum jadikan merge and center. Bisa. Ya. Tapi kalau dia ada satu tulisan, di sini ada tulisan juga, antum satukan, dia akan menanya, ini ada dua tulisan mau digabungkan? Iya, kalau digabungkan maka dia hilang salah satu. Jadi Ustaz, tugas antum adalah yang punya komputer, punya laptop, silakan antum buat seperti ini ya, kemudian di save di komputer antum, namanya latihan pertama. Itu aja Ustaz dari Ustaz. Insyaallah kita akan bahas, kalau ada pertanyaan di Zoom di jam terakhir, di pembelajaran terakhir kita akan bahas sama-sama. Kita Zoom. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.